kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok pertama, saya Rizky Hardianingsih Hasim sebagai coach dan Pak Ahmad Antara sebagai coach akan praktik coaching tentang permasalahan visi sekolah. Silakan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Apakah saya mengganggu Ibu? Alhamdulillah tidak, Pak. Saya lagi jam kosong, Pak. Ada apa, Pak? Bisa mungkin kita bicara, Ibu? Kalau memang saya tidak mengganggu. Iya, bisa, Pak. Saya mengalami permasalahan, mungkin ini permasalahan kita bersama. Jadi ini yang membuat saya bingung, Bu, sebenarnya. Kalau boleh tahu, Pak, permasalahan apa yang Bapak hadapi, Pak? Silahkan, mungkin bisa dicerita, Pak. Jadi permasalahan yang saya alami, Bu, dan ini mungkin buat kita semua. Jadi ketika saya membaca di visi ada kata-kata akhlak, dan menurut saya semua program-program kerja yang dilakukan itu dari semua program kerja itu tidak ada satupun program kerja yang bisa ditonjolkan yang mengarah ke akhlak, Ibu. Kalau begitu, Pak, hambatannya sebenarnya apa ya, Pak, sehingga tidak ada yang bisa ditonjolkan di akhlak tersebut, Pak? Iya, dari program kerjanya sebenarnya, Ibu, kalau hambatan sebenarnya ini kan sebenarnya kita sudah rapatkan di rapat kerja dan sudah disepakati. Ternyata setelah berjalan itu saya lihat program kerja yang selama ini berjalan belum ada yang terlalu terlihat sebenarnya yang mengarah sebenarnya ke akhlak sebenarnya, Ibu. Hambatannya itu persoalan program yang belum ada mengarah ke akhlak sebenarnya, Ibu. Oh iya, Pak. Rencana Bapak dari permasalahan program-program yang tidak sesuai dengan visi itu apa ya, Pak? Itu tadi saya mau sebenarnya membuat program baru, Bu. Menurut Ibu bagaimana? Wah, itu bagus sekali, Pak, program baru tersebut. Kira-kira program apa itu, Pak, yang akan Bapak buat? Saya dalam akhir-akhir bulan ini itu memikirkan, oh ternyata ada hal yang mungkin bisa kita budayakan di sekolah kita ini. Jadi agar visi itu bisa tercapai, saya memikirkan satu program yang dimana ketika anak-anak datang ke sekolah pagi-pagi, setelah menyimpan tasnya di kelas, dia melakukan literasi atau semacam murojaah, lalu melaksanakan sholat duha dan kembali ke kelas. Itu sih yang saya pikirkan, Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Wah, rencana Bapak bagus sekali, Pak. Mudah-mudahan berhasil. Tapi saya ingin bertanya lagi, Pak. Kira-kira apa komitmen Bapak
terhadap rencana tersebut sehingga berjalan dengan sesuai rencana Bapak. Jadi komitmennya apa ya Pak? Ya, jadi rencana saya ini akan saya laksanakan. Jadi saya akan berkomitmen untuk menjalankan program yang baru ini. Apalagi Ibu Reski sudah mengapresiasi saya. Jadi saya semakin semangat Ibu. Kegelisahan saya seakan-akan hilang. Ternyata Ibu dukung dan saya yakin semua guru-guru mungkin akan mendukung. Jadi rencananya bulan ini saya akan rapat bersama Wakasek, terutama Wakasek kesiswaan, karena ini ke depan akan berhubungan dengan piket siswa yang dimana guru bertugas supaya piket bisa melihat anak-anak ketika datang ke sekolah, ada yang piket di belakang untuk melihat anak-anak melakukan sholat duha atau murojaah atau semacam literasi seperti itu. Dan nanti rencananya akan dirapatkan di rapat Dewan Guru. Seperti itu rencana komitmen saya, Ibu. Wah, bagus sekali Pak rencana Bapak. Saya sangat mendukung apa yang Bapak komitmenkan dan rencanakan. Mudah-mudahan program yang kita rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan ya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi sharing ini saya anggap luar biasa dan Ibu mengapresiasi atas ide pemikiran yang sempat membuat saya ragu dan akhirnya Ibu memberi penguatan sehingga itu bisa menguatkan saya untuk segera mensosialisasikan ini kepada semua dewan-dewan guru dan yang paling penting bagaimana kita bisa bekerja sama untuk bisa melaksanakan program baru ini sebenarnya Bu. Iya, sama-sama Pak. Semoga berhasil ya Pak. Iya, jadi saya harapkan juga Ibu mungkin bisa melempar isu-isu sebelum nantinya akan dirapatkan. Jadi akan lebih baik ketika nanti sudah diadakan rapat sehingga banyak ide-ide yang bermunculan di rapat nanti, Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Saya terima kasih sama Ibu Rizky. Saya mungkin bisa ke tempat lain, Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Iya wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah praktek coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching kasus kedua yang dimana kasusnya yaitu murid kesulitan dalam pembelajaran di kelas. Saya Ahmad Antara sebagai coach dan Ibu Rizky Hardianingsi Hasim sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta waktunya sedikit Pak? Ya, boleh Ibu. Tidak masalah. Ya. Kebetulan hari ini saya juga sudah selesai ngajar dan tidak ada jam pelajaran lagi. Iya Pak, baik Pak. Saya di sini minta waktu Bapak ingin bercerita tentang sedikit permasalahan saya Pak di dalam kelas. Apa boleh saya bercerita Pak? Ya, boleh Bu. Sangat menarik
dan tidak ada masalah Ibu. Kebetulan waktu sangat banyak dan Hmm. senang membantu Ibu sebenarnya. Iya Pak, begini Pak, sebenarnya di dalam pembelajaran saya kan mengampu mata pelajaran matematika Pak. Nah ini anak-anak saya lihat dia kurang menarik Pak di pembelajaran saya, sehingga ada yang merasa bosan, jenuh, dan saya perhatikan juga nilainya ada beberapa yang tidak sesuai dengan uh, kriterianya Pak, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Cukup rumit juga ya Bu. Tapi eh, apa Ibu pernah langkah apa yang Ibu pernah lakukan setelah mengevaluasi ini? Iya Pak, awalnya kan saya menggunakan model pembelajaran yang mungkin kurang menarik dengan anak-anak Pak. Saya menonton mengajarnya sehingga mungkin itu adalah hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam kelas, sehingga dari hambatan-hambatan itu saya berpikiran untuk menggunakan model pembelajaran yang baru Pak, yang lebih bervariatif dan bisa menarik minat belajarnya peserta didik seperti itu Pak. Wow, sangat keren itu Bu. Jadi pembelajaran baru ya Bu. Seperti apa itu Bu? Saya mungkin akan menggunakan model-model pembelajaran seperti uh, PBL atau PJBL, yang mana saya juga akan memetakan peserta didik dalam sebuah kelompok itu sesuai dengan minat bakatnya Pak. Karena kan selama ini saya masih mengelompokkan peserta didik itu random saja tanpa melihat bahwasanya bakat minatnya peserta didik itu apa, sehingga dalam kelompok ada yang tidak terlalu kondusif. Jadi mungkin model-model pembelajaran yang betul-betul interaktif, anak-anak juga merdeka dalam pembelajaran, kreatif dan semacamnya Pak, seperti itu. Sangat luar biasa sebenarnya itu Ibu. Dan itu strategi yang luar biasa menurut saya Ibu. Ibu telah melakukan pembelajaran yang model lama dan ternyata Ibu evaluasi perlu ada perbaikan-perbaikan dan strategi yang baru-baru Ibu sampaikan itu sangat luar biasa sebenarnya Bu. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang inovatif itu ya itulah mungkin yang dibutuhkan saat ini sehingga mungkin ada perubahan nanti kalau Ibu memang jadi melakukan itu. Terus rencananya Ibu ke depan seperti apa Jadi ketika sedang rencana mengetahui? kedepannya, rencana kedepannya Pak, saya akan terus membuat perangkat pembelajaran yang memang betul-betul inovatif sehingga peserta didik aktif Pak. Jadi rencananya ini saya akan melakukannya ini dalam waktu dekat, atau kalau bisa Pak, apa ya, pertemuan berikutnya. Tetapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu ke teman-teman rencana pembelajaran saya sehingga ada observasi atau refleksi dari teman-teman Pak, seperti itu. Ya, sangat bagus itu Bu. Jadi ketika Ibu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, itu pasti ada ide-ide dan otomatis ada saran-saran yang mungkin bisa Ibu masukkan. Dan ada hal baik juga sebenarnya Ibu, ketika Ibu juga kolaborasi dengan teman-teman, siapa tahu dari hal itu, teman-teman yang tadinya juga mungkin mempunyai permasalahan yang sama, bisa juga mendapatkan solusi. Jadi umpan balik ini sangat bagus sebenarnya Ibu, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di sekolah kita sebenarnya. Jadi sangat luar biasa Ibu. Saya apresiasi dan saya betul-betul support apa yang menjadi rencananya Ibu. Terus komitmennya Ibu untuk dalam pelaksanaan rencana ini seperti apa Ibu? Jadi komitmen saya Pak, saya akan terus belajar
model-model atau metode-metode baru pembelajaran dan akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak model-model yang interaktif sehingga pembelajaran ini berpusat pada murid, Pak, seperti itu. Ya, sangat luar biasa Ibu, keren. Jadi betul. Jadi kita sebagai guru ya harus memang terus meningkatkan kompetensi kita, baik mungkin dalam pelatihan-pelatihan secara mandiri atau pelatihan yang memang ditugaskan dari pihak sekolah. Luar biasa sebenarnya Ibu, dari apa yang Ibu rencanakan ini sangat menginspirasi, termasuk saya juga. Siapa tahu ke depan saya mempunyai permasalahan yang sama, sehingga ide yang kita bicarakan ini adalah salah satu solusi untuk saya bisa lakukan juga ke depan. Iya, terima kasih Bu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak waktunya untuk mendengarkan saya bercerita, berkeluh kesah Pak. Semoga apa yang kita sharingkan ini bisa membuat kita menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa dan pembelajaran juga bisa berpusat pada siswa. Saya harap terima kasih Pak atas waktu Bapak. Mungkin saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih kembali. Baiklah, jadi demikianlah dari hasil praktek coaching kita dari 2 kasus tadi. Ada kasus pertama, itu di mana saya sebagai coach mengalami permasalahan mengenai program kerja yang tidak sejalan dengan visi. Terus kasus kedua yaitu pembelajaran siswa yang di kelas yang mengalami permasalahan termasuk pembelajarannya yang kurang menyenangkan. Itu di kasus kedua, saya sebagai coach dan Ibu Rizky Ardianingsi sebagai coach. Demikianlah praktek coaching kami berdua dari kelompok 1, saya Ahmad Tantara dan rekan saya Ibu Hardianingsi Hasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
Cukup sekian dan terima kasih praktek coaching yang telah saya lakukan bersama partner saya Ibu Rizky Ardianingsih. Semoga menginspirasi. Akhir kata saya ucapkan tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.